Ya, pemerintah membolehkan sekolah tatap muka kembali diberlakukan. Beberapa daerah mulai melakukan uji coba tatap muka, termasuk juga di DKI Jakarta. Namun kekhawatiran masih membayangi orang tua, murid, dan sejumlah pihak terkait pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. Di saat yang sama, pemerintah gencar melakukan vaksinasi terhadap guru, namun belum semua tenaga pendidik telah divaksin. Apa catatan dari sekolah tatap muka yang sudah dibuka meskipun hari ini masih dalam tahap uji coba ya? Bagaimana kemudian meminimalisir terjadinya resiko penularan di lembaga pendidikan. Kita akan coba bahas pada malam hari ini. Kita dalami dengan tiga narasumber yang sudah bergabung. Saya akan sapa ada Pak Pandu Riono, epidemiolog dari UI, ada Pak Heru Purnomo, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, dan juga Ibu Margaret Aliatul Maimunah, komisioner dari KPAI. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Mas Rehat. Baik. Saya akan ke Bu Margaret terlebih dahulu. Kita lihat Ibu di Jakarta sudah dimulai uji coba tatap muka ya. Di beberapa daerah mungkin juga sudah ada tatap muka yang juga diberlakukan. KPAI sebagai pihak yang juga sering menyoroti terkait dengan rencana sekolah tatap muka yang dibuka kembali ini. Apa catatan Anda, Bu Margaret, dari uji coba yang berlangsung pada hari ini, di mana kita lihat baru sekitar 20-30% tadi Wagub katakan orang tua murid yang memberikan surat izin. Ya, terima kasih Mas Renhat. Saya kira untuk pembelajaran tatap muka tetap memperhatikan protokol COVID ya Mas. Tadi sebagian sudah dilakukan, misalnya wajib melaksanakan 5M, harus wajib menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun gigi dan air mengalir, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi interaksi, dan ini dibutuhkan adanya kebijakan dari sekolah. Perlu ada SOP di sekolah-sekolah itu, misalnya SOP soal bagaimana kedatangan, bagaimana kepulangan, baik untuk siswa, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Kemudian ada SOP pada saat pembelajaran. Tadi saya melihat sudah ada pembatasan nih, memang nggak boleh 100% ya, minimal paling tidak 50%. Kemudian juga ada durasi jam belajar nggak boleh sama dengan pada saat normal tentu saja. Karena siswa nggak boleh berlama-lama juga berinteraksi di sekolah, tidak seperti pada masa normal. Kemudian juga kurikulum saya kira perlu juga ada perubahan atau penyesuaian pada masa normal ini. Kemudian pembagian kaitannya dengan pelayanan di sekolah, misalnya untuk kantin diusahakan nggak usah, misalnya masing-masing harus membawa makanan sendiri, peralatan sendiri. Kemudian termasuk ketika ingin melakukan pelayanan di perusahaan harus ada SOP-nya. Jadi ketika pada saat istirahat diusahakan itu misalnya hanya sebentar, kemudian tidak ada atau diupayakan diminimalisir, tidak ada kerumunan-kerumunan sehingga kemudian bisa dipastikan aman. Dan tadi memang disampaikan bahwa orang tua masih sedikit nih yang menyampaikan persetujuannya. Saya kira seperti yang kita ketahui bahwa salah satu prasyarat untuk bisa membaca tatap muka adalah ada izin dari orang tua. Jadi sekolah saya kira sangat penting untuk bisa tetap memberikan akses belajar meskipun harus melalui PJJ bagi siswa yang belum mendapatkan izin dari orang tua untuk waktu ini. Baik, Bu Margaret. Dan selain itu saya kira penting juga orang tua tetap diberi pemahaman dan edukasi tentang adanya perubahan situasi pada saat new normal ini di sekolah, sehingga orang tua bisa memahami dan bisa memberikan izin, bisa meyakini bahwa anak-anak aman di sekolah dengan situasi new normal ini, gitu. Saya kira. Baik, Bu Margaret, dari angka 20-30% yang baru memberikan izin ya untuk uji coba di hari pertama ini, angka ini Anda memaknai seperti apa? Maksudnya apakah ini kemudian bisa kita cermati bahwa ternyata trust ya atau kepercayaan orang tua murid juga terhadap anak yang diizinkan untuk kembali ke sekolah belum tinggi, atau memang masih ada keraguan-raguan? Dari angka 32% jelas lah ini menunjukkan berarti masih tingginya masyarakat yang khawatir dan ragu-ragu memberi izin kepada anaknya untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Karena angkanya 32%. Saya kira ini butuh yang namanya ada macam sosialisasi atau penguatan atau kepastian juga bahwa sekolah itu betul-betul melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang yang betul-betul sudah dilakukan pengawasan oleh
protokol oleh pemerintah daerah, saya kira mungkin seperti itu. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Pandu, saya ke Pak Heru dulu. Pak Heru, kita lihat dari Jakarta deh ya, case-nya yang pada hari ini kan, karena uji coba pertama, kemudian angkanya masih relatif rendah, 20-30%. Tadi juga Bu Margaret menyoroti ini masih tinggi, artinya masyarakat yang belum percaya atau orang tua belum percaya terhadap anak yang kemudian dikirimkan kembali ke sekolah begitu ya. Nah, dari FSGI melihat uji coba sekolah tatap muka di Jakarta atau mungkin yang sudah berlangsung di daerah-daerah yang lain, sebetulnya bagaimana Pak Heru? Begini, apa yang disampaikan oleh Mbak Margareta rata-rata seperti itu, artinya partisipasi masyarakat atau partisipasi orang tua mendorong putra-putrinya untuk kembali ke sekolah memang masih rendah. Artinya bahwa di sini perlu ada satu tindakan, perlunya sosialisasi. Bahwa sosialisasi yang disampaikan oleh kepala sekolah kepada gurunya, gurunya kepada orang tua siswa itu agar memahami bahwa satu sisi pembelajaran tatap muka di sekolah ini merupakan satu jalan keluar dari kebuntuan atau permasalahan pembelajaran jarak jauh yang selama ini terjadi. Yang mana di situ banyak sekali terjadi learning loss dan lain sebagainya. Nah, ini perlu disampaikan kepada orang tua. Untuk meyakinkan itu bagaimana? Pertama, sosialisasi itu kepada orang tua agar orang tua memberikan dukungan kepada anak-anaknya untuk menuju sekolah dengan menggunakan SOP yang sudah disiapkan oleh sekolah. Jadi artinya bahwa sekolah menyiapkan SOP keberangkatan siswa dari rumah yang diantar orang tuanya dengan cara begini. Nah, kamu berangkat ke sekolah, kami antar. Kemudian sampai di sekolah, selanjutnya kalian nanti akan dicek suhu dan lain sebagainya. Setelah itu cuci tangan dan seterusnya. Nah, itu artinya orang tua harus membekali seperti itu. Kenapa harus membekali anak-anaknya untuk menuju sekolah dalam rangka PTM itu? Karena satu sisi bahwa anak sekolah harus bersosialisasi dengan kondisi pada saat ini. Atau artinya harus bisa bersikap berperilaku untuk menghadapi pandemi ini. Nah, dengan kondisi seperti itu artinya bahwa di sini yang lebih penting bukan aturannya yang banyak dan panjang. Tetapi bagaimana membangun kesadaran warga sekolah untuk patuh terhadap peraturan protokol kesehatan tersebut. Sehingga siswa betul-betul menyadari dan melaksanakan secara disiplin tentang protokol kesehatan, baik cuci tangan dengan sabun, memakai masker, begitu juga menjaga jarak, saat membawa makanan dan minuman yang dibekali orang tua tidak boleh dibagi kepada orang lain atau temannya. Nah, setelah pembelajaran itu selesai, mereka harus pulang dari sekolah itu selanjutnya menuju ke rumahnya. Begitu juga pada saat pembelajaran. Bagaimana posisi guru di dalam pembelajaran? Jangan sampai guru yang sudah divaksin karena merasa imunitasnya itu sudah lebih bagus, maka akhirnya tidak pakai masker. Tetap harus pakai masker untuk memberikan contoh. Jadi artinya bahwa baik peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, di dalam komunitas pendidikan, di dalam satuan pendidikan ini harus memberikan contoh dan bersama-sama membangun kesadaran bersikap berperilaku untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Yang intinya yang sangat inti itu gitu loh. Oke, saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, beberapa waktu yang lalu kita tahu misalnya di daerah Jawa Barat ya, ada sekolah tatap muka dibuka tapi ada kasus kemudian ditutup kembali dan jadi klaster yang baru. Nah, ini kan kita lihat misalnya kalau kita berangkat dari case di Jakarta, ini kan masih sekitar 30%, mungkin karena hari pertama, tapi kita tidak tahu apakah kemudian ini akan angkanya bertambah atau tidak beberapa hari ke depan. Sudah ada protokol kesehatan yang ditetapkan, ada SOP-nya juga, guru-guru juga sudah divaksin. Mengapa sampai hari ini kita lihat sepertinya belum tinggi trust atau kepercayaan orang tua terhadap anak yang kemudian diperbolehkan kembali untuk sekolah tatap muka? Misalnya di Jakarta saja, Pak Pandu. Iya, kalau 100% percaya malah saya heran. Ya, jadi kalau masih ada keraguan itu wajar, karena kan kita tahu bahwa kondisi pandemi belum sepenuhnya terkendali. Tentu ada kekhawatiran. Nah, kekhawatiran ini yang perlu kita menyadari bahwa sebenarnya ini kan bukan
proses belajar tatap muka, tapi proses belajar di era pandemi yang masih kombinasi antara tatap muka dan jarak jauh, ya kan? Jadi masih hybrid ya. Kombinasi ini yang harus ditanamkan. Tidak mungkin 100% tatap muka dan belum memungkinkan untuk itu. Terutama adalah karena tadi situasinya belum seluruhnya terkendali. Kemudian orang tua atau itu masih khawatir pastinya. Karena apa? Karena belum yakin juga apakah kondisi sekolah sudah memungkinkan. Kita tahu bahwa kondisi sekolah kan sebagian sekolah di Jakarta itu masih lebih tertutup ya, menggunakan AC dan sebagainya. Jadi mungkin kondisi sekolah itu harus dengan ventilasi yang lebih terbuka. Dan ketiga adalah saya sendiri belum melihat bahwa di dalam kondisi pandemi ini yang paling penting adalah adanya usaha kesehatan sekolah. Jadi ada integrasi antara dinas pendidikan atau masyarakat sekolah dengan kesehatan. Jadi kalau ada apa-apa bisa cepat ditanggulangi. Apakah nanti perlu testing berkala? Mungkin saja itu harus dilakukan. Ya, jadi kita bukan hanya mengubah bagaimana belajar, tapi bagaimana pelayanan kesehatan pada anak sekolah yang dulu dikenal sebagai usaha kesehatan sekolah itu kita modifikasi untuk membangun kepercayaan yang lebih luas, mewujudkan secara bersama bahwa kondisi sekolah itu terkendali atau aman. Nah, ini yang paling penting karena kalau ada kegiatan dari pihak kesehatan tentu jauh lebih menjamin bahwa kondisi sekolah itu relatif lebih aman walaupun risikonya tidak 0%, tapi risikonya sangat rendah. Oke. Dan itu yang kemudian menurut Anda perlu untuk diberlakukan. Artinya kan ini juga kembali lagi ke soal fasilitas, infrastruktur begitu kan. Kalau memang ada usaha kesehatan sekolah tadi itu. Pertanyaannya sekarang belum tentu semua sekolah bisa menyediakan itu, Pak Pandu kan? Betul sekali, karena kan bertahap lah. Jadi dinas kesehatan juga harus perlu belajar juga bagaimana merevisi upaya kesehatan sekolah di sekolah. Nah, usaha kesehatan sekolah di masyarakat yang masih bervariasi kan. Sekolah kan bervariasi, ada sekolah yang swasta, ada sekolah yang negeri, ada yang sekolah yang relatif jauh lebih siap dibandingkan. Nah, dengan demikian maka tentu kondisi yang berbeda-beda ini bisa diselesaikan secara bersama. Kalau memang belum memungkinkan, itu juga kita harus selesaikan. Dan yang paling penting kan, ini kan konsepnya kan tidak setiap hari belajar, ya kan? Dan mungkin anaknya juga harus dirotasi supaya bisa ketemu dengan anak yang lain gitu, dari siswa yang lain. Karena kalau setiap hari Senin ketemu dengan siswa yang hari Senin, tentu tidak memotivasi bertemu dengan teman yang setiap hari datang yang hari yang berbeda. Jadi dengan rotasi seperti itu akan menghidupkan dan meningkatkan sosialisasi di antara siswa sekolah itu sendiri. Oke, Pak Heru, sekolah itu bervariasi, ada yang swasta, ada yang negeri, ada juga sekolah untuk umum, tapi ada juga sekolah kejuruan. Saya agak penasaran ini Pak Heru, mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami, tapi usai jeda ya, ini bagaimana sebetulnya sekolah-sekolah SMK ya, ini kan yang kerap kali sebetulnya melakukan praktikum. Nah, di masa pandemi seperti ini, impact-nya bagaimana terhadap para siswa yang kemudian di sekolah-sekolah SMK yang mengedepankan praktikum, sementara di tengah pandemi ini hampir tidak mungkin dilakukan, apalagi kalau kemudian tidak ada tatap muka. Seperti apa bayangan atau gambaran yang mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami? Kita bahas di segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Mengawal sekolah tatap muka itu topik dialog kita pada malam hari ini. Saya akan ke Pak Heru Purnomo. Pak Heru, bicara soal belajar tatap muka atau sekolah tatap muka kembali, ini tidak hanya kita bicara soal sekolah dasar, tapi juga jenjang yang lain, termasuk juga sekolah menengah kejuruan. Ini memang belum banyak informasinya, Pak. Tapi dari yang Anda dapat mungkin informasi atau dengan rekan-rekan guru begitu ya. Ini untuk sekolah menengah kejuruan bagaimana sih Pak nasibnya di tengah pandemi seperti ini, apalagi
ini kan kerap kali kita tahu kegiatannya lebih banyak praktikum begitu ya. Nah, di tengah pandemi kemarin tidak sekolah dan juga kemudian ini ada tatap muka rencananya mungkin akan dibuka juga, ini seperti apa? Begini, FSCI ketika melakukan pantauan langsung ke beberapa SMK di wilayah Jabodetabek, kami langsung ketemu dengan guru SMK, dengan kepala sekolah SMK, selanjutnya menanyakan bagaimana mengenai praktek pada saat seperti ini. Mereka menyampaikan idealnya bahwa pembelajaran di SMK itu 70% adalah praktek, 30%-nya adalah teori. Ya. Nah, karena kondisi seperti ini bahwa sekolah tatap muka untuk di SMK dalam arti untuk praktek itu karena dibatasi tidak diperbolehkan dalam saat ini, artinya bahwa anak-anak SMK itu bisa dikatakan minim sekali prakteknya. Ketika kami menanyakan seperti itu, berapa kali bisa untuk praktek bisa dikatakan tidak praktek sama sekali, kecuali ada beberapa siswa yang ingin dengan nekat datang ke sekolah untuk memperoleh keahlian itu. Nah, sekarang bayangkan begini, ketika hari ini SMK yang kelas 12 itu hampir bisa dikatakan dari mulai Juli yang lalu sampai ini mau sudah 8 bulan berjalan, itu kan bisa dikatakan prakteknya sangat minim sekali. Pada saat Juli yang lalu dia naik kelas 12, sebelumnya dimulai sekitar bulan Februari atau sekitar Maret sampai Juli itu, kan mereka dalam kondisi juga pembelajaran jarak jauh. Artinya bahwa kelas 11 yang lalu, 3 bulan, dia tidak praktek. Nah, sekarang begitu kelas 12, mereka prakteknya minim. Ketika mereka mau praktek di rumah, yang jelas adalah perlengkapannya tidak ada. Nah, ketika mereka mau praktek di sekolah, ya hanya terbatas. Nah, dengan kondisi seperti itu artinya bahwa kelas SMK kelas 12 yang sekarang mau lulus ini bisa dikatakan kompetensi banyak yang hilang. Nah, ketika mereka itu mengalami learning loss atau kompetensinya banyak yang hilang, ketika nanti bulan Juli ia lulus, setelah lulus mereka akan mencari pekerjaan. Nah, kira-kira bagaimana ini? Apakah dunia usaha itu akan bisa menerima mereka dengan baik dengan lulusan yang seperti itu? Nah, ini kan kasihan ini anak-anaknya. Maka dari itu, dengan kondisi seperti itu, anak SMK dalam kondisi seperti ini harus berupaya maksimal mungkin untuk bisa mereka praktek. Nah, untuk di Jakarta kelihatannya banyak juga anak-anak siswa SMK yang harus ikut praktek untuk supaya tidak kehilangan kompetensinya. Adapun untuk di luar Jawa, kelihatannya yang daerah zona hijau, kelihatannya juga sudah mulai banyak siswa SMK yang masuk ke sekolah untuk praktek dalam rangka untuk memperoleh kompetensi itu. Nah, jadi tidak hanya siswa SMK saja sebenarnya dengan pembelajaran jarak jauh di kondisi pandemi ini yang potensi learning loss-nya. Begitu juga anak SMA, begitu juga anak SMP, SD. Nah, ini banyak sekali itu pengaruhnya. Oke, menarik Pak Heru. Saya coba tanya juga ke Bu Margaret. Bu, pandangan Anda bagaimana Bu? Ini soal ujung-ujungnya dari dampak karena tidak sekolah secara langsung begitu ya adalah quality dari siswanya, termasuk juga misalnya SMK kah, si anaknya kah, kemudian juga mungkin untuk sekolah-sekolah umum yang lainnya. Ini kan sangat berpengaruh terutama juga untuk soal skill dan juga pendidikannya. Sorotan KPAI bagaimana Bu soal itu? Saya kira dengan hari ini ada pembelajaran tatap muka, mungkin ini bisa dimaksimalkan untuk mengisi kekosongan yang kemarin. Tapi tetap dengan catatan, gitu ya, ada SOP terkait dengan berbagai hal yang ada di sekolah, mulai dari pada saat datang masuk, pembelajaran, sampai pada penggunaan laboratorium atau apapun yang itu menjadi tempat untuk praktek ya bagi teman-teman di SMK misalnya. Yang jelas tatap muka ini bisa dimaksimalkan untuk menguatkan apa yang kemarin hilang pada saat masa pembelajaran jarak jauh, yang kurang terisi pada saat masa pembelajaran jarak jauh. Tetapi dengan tetap menggunakan atau memperhatikan protokol kesehatan, kemudian juga beberapa hal yang dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa
ada sumber daya yang mendukung, SDM yang mendukung. Dalam artian para tenaga pendidik dan tenaga pendidikan itu juga bisa memahami apa terkait dengan protokol COVID, termasuk juga segala hal yang itu harus dilaksanakan di sekolah, misalnya terkait dengan SOP-SOP itu. Kemudian pemahaman dari orang tua terkait dengan pelaksanaan protokol COVID di sekolah pembelajaran tatap muka, termasuk seluruh pihak yang mungkin ada di luar yang memang ikut dalam proses pembelajaran, dan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Pandu, harus punya atau terhubung atau punya sinergi atau punya akses layanan kesehatan yang nanti atau sudah tersinergi dengan sekolah, sehingga ketika nanti terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan, misalnya ada siswa yang kemudian sakit misalnya atau ada salah satu yang ada di sekolah mengalami itu bisa langsung dirujuk oleh akses atau layanan kesehatan yang sudah menjadi rujukan dari sekolah itu. Saya kira mungkin seperti itu. Pak Pandu, kita kemudian juga mengingat bahwa vaksin ya terhadap guru sekarang tengah digencarkan kembali, juga terhadap lansia sebetulnya ada prioritas lah begitu ya, karena sudah mau menuju bulan Juli nanti tatap muka, ini kan masih uji coba misalnya di Jakarta. Nah tapi kan juga ada vaksin yang ini belum selesai tenaga pendidiknya sebenarnya semuanya. Sorotan Anda terkait dengan vaksin terhadap tenaga pendidikan seperti apa Pak Pandu? Iya, jadi ini yang menjadi sorotan. Dulu kan prioritas pertama seharusnya nakes bersama lansia ya. Dan kemudian kalau kita mau memulai sudah mempersiapkan rencana untuk pembelajaran hibrid ini, kita perlu juga memikirkan vaksinasi pada guru. Tentunya guru-guru yang di kota-kota di mana pandeminya tinggi ya, seperti Jakarta, Jabodetabek gitu kan, atau di Bandung Raya gitu. Jadi prioritas-prioritasnya memang ke arah sana. Terus tenaga pelayan publik yang lainnya harus bersabar menunggu gitu kan. Itu juga sudah dilakukan di banyak negara. Kalau memang pendidikan menjadi penting ya kan, itu kan termasuk prioritas yang harus dipikirkan. Jadi tadi kesulitan untuk supaya menciptakan sekolah yang aman. Ya, jadi memang anak belum divaksinasi. Mudah-mudahan akhir tahun ini atau setelah bulan September vaksin untuk anak remaja sudah mulai tersedia. Dan yang paling penting juga untuk praktikum atau yang lainnya, enggak ada salahnya menggunakan APD misalnya kan, APD yang bisa disiapkan untuk supaya proses belajar yang itu bisa berjalan dan aman gitu. Ini yang menurut saya harus ada inovasi baru kalau sudah ada upaya untuk bertemu di dalam kelas. Pertama, kelasnya harus kondisinya ventilasinya bagus, kemudian perlu menjaga jumlah siswa di dalam satu ruangan, dan kalau ada praktikum-praktikum mungkin harus menggunakan APD tertentu. Dengan demikian maka banyak hal yang tadinya dikhawatirkan dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi, saya kira uji coba ini akan menemukan jalan. Menemukan jalan bagi sesuai dengan konsep pendidikannya, apakah di SD, apakah di SMP, sekolah lanjutan, apakah di sekolah kejuruan. Karena kan ini sangat bervariasi. Dan ini perlu kewaspadaan, perlu setiap orang terlibat, terutama anak siswanya. Siswanya kan yang melakukan. Karena yang paling rawan di sini adalah siswa. Kita tidak menginginkan siswa generasi muda ini harus sampai terinfeksi, karena kita tahu bahwa jenis virus yang baru juga menyerang anak usia sekolah. Yang ini kita harus hindari supaya tidak terjadi. Baik Pak Pandu, vaksin untuk anak kita belum tahu kejelasannya sampai hari ini, karena juga ini bisa bicara juga soal stok ya, karena kan stoknya juga terbatas. Tapi juga vaksin untuk guru juga belum selesai rampung semuanya. Tapi di sisi yang lain, pemerintah sudah mulai agak dalam tanda kutip percaya diri begitu untuk melakukan sekolah tatap muka. Di tengah vaksin guru yang belum selesai, kemudian juga vaksin anak yang juga belum jelas nasibnya begitu ke depan seperti apa. Apakah Anda melihat satu hal yang memang tepat ya, kita sudah mulai bicara atau sudah mulai melakukan uji coba untuk sekolah tatap muka? Tapi kita bahas di segmen berikutnya Pak Pandu. Kami akan segera kembali.
Saya masih bersama Pak Pandu, Pak Heru, dan juga Ibu Margaret. Sudah banyak tadi kita membahas ya soal tatap muka, kita kawal bersama kebijakan ini. Tadi juga melihat beberapa sekolah yang sudah mulai dibuka, dan tadi terakhir saya di Pak Pandu, kita bicara soal vaksin anak yang belum juga jelaskan sampai dengan hari ini. Kemudian vaksin guru yang juga belum selesai. Tapi kita sudah lihat ada uji coba dan juga sudah percaya diri di bulan Juli ada sekolah tatap muka. Perlahan-lahan akan dibuka. Apakah itu kemudian membuat mungkin ya Pak Pandu, sebagian orang tua juga belum berani ya membolehkan anaknya untuk sekolah tatap muka kembali atau kembali ke sekolah gitu. Apakah ini kebijakan yang tepat sebetulnya Pak? Saya nggak tahu apakah ini kebijakan yang tepat ya. Tetapi kalau sudah direncanakan itu jauh-jauh hari seharusnya ada lobby-lobby yang cukup kuat. Misalnya kalau memang direncanakan mau ada upaya mulai tatap muka dalam proses belajar mengajar, mungkin menteri di Mendikbud itu harus sudah mulai lobby ke Menteri Kesehatan supaya menjadi prioritas juga gitu kan. Ya. Saya nggak tahu sejauh mana itu bisa terjadi, dan kalau itu menjadi keputusan presiden, seharusnya presiden juga bisa menunda untuk pelayanan publik yang lain dengan keterbatasan vaksin. Oke, sekarang kita fokuskan dulu lansia dan guru misalnya. Dengan demikian kan ini memberikan suatu keseriusan bahwa kita memang mau memulai suatu pendidikan yang penuh berisiko, tetapi sebagian kita mengusahakan sudah ada yang siap. Kalau belum ada yang belum siap, ya boleh saja menunda. Jadi yang sudah siap silakan mulai gitu kan. Jadi tidak harus serempak dalam satu waktu semuanya melaksanakan proses ini. Ya ini menurut saya sangat bervariasi tergantung kesiapan, terutama kesiapan psikologis. Dan kalau tidak berhati-hati maka akan terjadi seperti di banyak negara atau di beberapa tempat yang sudah mulai duluan, ternyata ada kasus sehingga ditutup, ya kan? Ya ini tidak menguntungkan. Kalau buka tutup tidak menguntungkan. Lebih baik bertahap, perlahan, tetapi dengan demikian tidak ada proses yang tertunda, pelan-pelan terus mungkin meningkat, dan akhirnya semua bisa menyesuaikan dengan suasana proses belajar mengajar di era pandemi ini. Oke, jadi proses belajar di era pandemi ya, jangan kemudian kita sebut ini menjadi tatap muka juga. Ini kan era pandemi artinya kan era belajar yang baru, Pak Pandu. Pak Pandu, tapi juga kita meskipun tidak kita harapkan, tapi karena ada case-nya bahwa ketika dibuka kemudian muncul kasus. Nah, ini seperti apa kalau kemudian nanti ada kasus ketika tatap muka kembali dibuka atau dalam tahapan uji coba ini? Artinya ada yang perlu ditelaah lagi dong ya? Iya, jadi yang saya belum melihat adalah integrasi dengan sistem kesehatan. Jadi dulu kan ada upaya usaha kesehatan sekolah. Itu kerjasama antara Dinas Dikbud dan Dinas Kesehatan. Dan nanti mungkin sampai level puskesmas atau rumah sakit yang membantu masyarakat sekolah untuk meningkatkan upaya kesehatan. Dan kalau ada masalah kesehatan kemudian tidak tahu bagaimana melakukan, ini kan nanti akan menimbulkan kebingungan atau kepanikan. Tapi kalau sudah dibangun sejak sekarang adanya kerjasama yang erat, terutama untuk membangun program kesehatan, usaha kesehatan sekolah di era pandemi, mungkin akan lebih meningkatkan kepercayaan orang sekolah terhadap kondisi sekolah dan juga meningkatkan kepercayaan guru terhadap proses belajar mengajar. Karena saya kira kekhawatiran itu bukan milik orang tua saja. Guru juga khawatir. Anak-anak juga khawatir. Ya kan? Jadi dengan demikian kita bersama-sama mengurangi kekhawatiran dengan membangun kepercayaan dan membangun kerjasama seperti ini. Oke, baik Pak Heru. Dari catatan FSGI untuk vaksinasi guru sejauh ini seperti apa Pak? Karena kan sekarang juga pemerintah tengah menjadikan guru untuk prioritas ya. Kalau melihat seperti itu gitu ya Mas ya,
bahwa vaksinasi guru targetnya itu sampai akhir Juli itu kan 5 juta itu harus diselesaikan. Sementara jumlah guru dengan jumlah siswa kurang lebih itu hampir 50 juta. Jadi artinya kalau di persentase bahwa jumlah guru kurang lebih itu cuma 10% dari satu komunitas pendidikan di satuan pendidikan. Jadi bisa dikatakan bahwa guru dengan staf tenaga TU-nya itu berada di dalam satu sekolah itu 10% kurang lebih. Sementara siswa itu 90%. Siswa 90% itu seperti apa yang disampaikan tadi, itu belum tervaksin. Nah artinya bahwa guru yang sudah tervaksin ini harus memberikan perlindungan kepada peserta didik agar menjamin keamanan mereka sehingga pembelajaran tatap muka itu bisa memberikan perlindungan. Maka kembali kepada tadi bahwa penuh kehati-hatian seperti yang disampaikan tadi untuk melaksanakan pembelajaran itu harus sangat diperhatikan. Jadi artinya protokol kesehatan secara ketat ini harus menjadi langkah untuk memastikan itu. Karena sampai hari ini bahwa bisa dikatakan pembelajaran jarak jauh berbasis daring kendalanya luar biasa. Saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 52 di Jakarta, banyak sekali memperoleh keluhan dari orang tua bahwa ini bagaimana, sekolah mau dibuka kapan. Nah, tapi satu sisi juga orang tua merasa khawatir. Nah, kalau sudah seperti ini, satu sisi capaian pendidikan tidak bisa mencapai dengan apa yang seperti diinginkan, kemudian banyak sekali learning loss dan sebagainya. Nah, artinya bahwa pemerintah pada saat ini sudah mulai melakukan kepastian langkah. Artinya bahwa mempersiapkan guru untuk divaksinasi, selanjutnya guru yang sesuai dengan Undang-Undang Guru Dosen sudah diberikan perlindungan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas. Nah, sekarang kepala sekolah bersama guru itu mempunyai juga kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada peserta didik di dalam proses pembelajaran. Nah, itu artinya bahwa tidak hanya guru bersama dengan tenaga kependidikan yang ada di sekolah harus memberikan perlindungan terhadap siswanya pada saat pembelajaran, tetapi juga orang tua dari rumah sama-sama. Nah, kalau sudah seperti itu, ini harus penuh dengan kehati-hatian, maka protokol kesehatan tadi harus secara ketat, kemudian SOP ketat, dan sebagainya. Ini adalah merupakan kepastian langkah. Nah, jangan sampai persimpangan jalan selama ini tidak ada arahnya, maka ketika pemerintah mengambil langkah untuk memulai pembelajaran tatap muka walaupun uji coba, ini adalah menuju langkah yang seperti tadi disampaikan. Bahwa bertahap pelan-pelan agar menjadi satu kebiasaan baru ini sehingga pembelajaran yang ada di sekolah itu bisa berjalan dengan baik walaupun bisa dikatakan kompetensi yang dalam masa uji coba ini belum begitu banyak. Baik Pak Heru, tapi sebagai tenaga pendidik, apakah Anda menilai bahwa uji coba tatap muka atau memang kita sudah siap ya untuk uji coba dan juga kembali lagi ke sekolah tatap muka? Anda melihat itu apakah kita sudah cukup siap untuk masuk ke era pendidikan yang baru di tengah pandemi ini? Begini, kalau melihat data yang di Dinas Pendidikan DKI, dari sekian yang mengikuti asesmen untuk kelayakan dalam uji coba, ternyata dari sekian banyak sekolah yang lolos hanya 100 sekolah. 100 sekolah itu sekolah SMA, SMK, SD, SMP, baik negeri maupun swasta. Setelah mereka diundang oleh Dinas Pendidikan, kemudian diberikan pengarahan, selanjutnya pelatihan, ternyata dari 100 sekolah sampling untuk uji coba ini hanya sekitar 85 yang lolos. Nah, artinya ini masih uji coba, yang mana dalam uji coba itu kan diarahkan bahwa untuk hari Senin yang belajar adalah kelas 4, kelas 7, kemudian kelas 10. Begitu juga hari Rabu yang belajar kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Untuk hari Jumat yaitu kelas 6, kelas 9, kelas 12. Nah, dengan kondisi seperti itu, ini kan penyesuaian, adaptasi gitu loh. Jadi artinya bahwa pemerintah DKI ini sudah melihat serta memperhatikan bercermin dari sekolah-sekolah yang lain seperti tadi yang disampaikan,
jangan sampai sekolah itu menjadi buka tutup. Kasus di Kalimantan Barat misalnya, tanggal 22 Maret dibuka, tanggal 22 Februari dibuka, kemudian menjadi kluster baru, tanggal 3 Maretnya ditutup kembali. Begitu juga di Tasikmalaya, begitu juga di Jawa Barat, dan begitu juga di Jawa Tengah. Artinya banyak sekali sekolah-sekolah yang menjadi kluster baru karena ketidakhati-hatian. Oleh karena itu, memang terletak kesiapan pembelajaran tatap muka dalam uji coba ini ada pada posisi kesiapan sekolah di dalam protokol kesehatan. Dan ini memang butuh support anggaran. Sekarang tergantung dari pemerintah, anggarannya bagaimana. Nah, untuk pemerintah DKI itu sudah sangat bagus bahwa sekolah-sekolah yang ada di DKI, terutama yang negeri, itu kan sudah disupport dari BOS, tapi juga disupport dengan BOP. Nah, dengan kondisi seperti itu, infrastrukturnya agak lebih baik. Bagaimana dengan di daerah lain? Oke, baik Pak Heru. Saya ke Bu Margaret. Terakhir, Bu Margaret, kesimpulan dari Anda, Bu, termasuk juga soal vaksinasi anak, apakah KPAI juga mendorong hal yang sama? Katakanlah kalau kita bicara juga untuk sekolah tatap muka ini. Terakhir, Bu Margaret. Saya kira saya menambahkan saja dari yang tadi disampaikan Pak Pandu sama Pak Heru, bahwa satu hal penting adalah perlu ada semacam pengawasan dalam tanda petik oleh pemerintah daerah terkait dengan melakukan cek-recek, misalnya apakah sekolah itu sudah memiliki SOP, mulai dari kedatangan sampai proses pembelajaran dan lain sebagainya. Apakah sekolah itu sudah memastikan semua tenaga pendidik dan kependidikannya sudah mendapatkan vaksin, misalkan seperti itu. Termasuk memastikan apakah memiliki ketersediaan sarana prasarana terkait untuk mendukung protokol kesehatan COVID di sekolah itu. Jadi ketika memang ada yang belum terpenuhi, ya harus dengan tegas mengatakan bahwa di sekolah ini belum layak untuk dilakukan pembelajaran tatap muka, misalkan seperti itu, sampai sekolah yang bersangkutan bisa melakukan perbaikan atau memenuhi kekurangan dari yang sudah dilakukan checklist oleh pemerintah daerah. Saya kira itu termasuk satu yang selalu diingatkan oleh Pak Pandu tadi, integrasi dengan layanan kesehatan. Nah, terkait dengan vaksin, sebenarnya kita memahami bahwa ini semangatnya itu positif gitu ya, tetapi memang keselamatan anak itu harus menjadi prioritas, harus menjadi hal yang utama. Nah, sampai hari ini kita belum ada uji klinis terkait dengan vaksin anak, jadi memang kita harus menunggu nih sampai ada semacam apa ya istilahnya itu semacam kajian terkait dengan vaksin untuk anak supaya bisa dihindarkan hal-hal yang tidak diinginkan dari adanya vaksin anak kalau tanpa ada kajian atau uji klinis ini. Nah, sampai hari ini kita juga belum mendengar ada rekomendasi baik itu dari WHO, SAGE misalnya terkait dengan ini. Tapi kalau misalkan ada ya tentu saja itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi sepanjang belum ya jangan dulu. Dan satu hal lagi, bahwa pelaksanaan untuk uji klinis ataupun vaksin untuk anak ini tetap harus ada informed consent dari orang tua. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Cukup kompleks memang ya Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara soal pembukaan kembali sekolah tatap muka, tapi bukan berarti kita juga tidak mencari solusi untuk bagaimana mencari solusi atas pendidikan dan juga sekolah tatap muka di masa pandemi ini. Mari kita akan kawal bersama Bapak Ibu sekalian bagaimana kemudian uji coba ini berlangsung. Semoga apa yang kita harapkan tidak apa yang kita tidak inginkan begitu ya, tidak terjadi begitu dalam masa pandemi ataupun dalam uji coba ini. Dan mari kita akan mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas tadi ini dapat menjadi masukan yang baik untuk semua pihak. Terima kasih banyak Pak Pandu, Pak Heru, Bu Margaret sudah berbagi perspektif bersama dengan kami. Sehat selalu. Selamat malam.